Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ema, SIKOM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bencana. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Umi Widarasari dengan NPM 2110631190044. Saya telah diberikan amanah untuk dapat menyampaikan materi terkait komunikasi bencana dan kepemimpinan yang berdasarkan buku karya Dr. Muhammad Hidayat MIKOM. Apa itu komunikasi bencana? Komunikasi bencana adalah penyampaian informasi terkait bencana kepada masyarakat untuk mengurangi risiko, memberikan peringatan dini, dan membangun kesiapsiagaan. Mengapa komunikasi kebencanaan ini penting? Karena komunikasi bencana dapat membantu untuk melindungi masyarakat, mempercepat respon, dan mempermudah penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh bencana. Tujuan komunikasi kebencanaan ada 3. Yang pertama yaitu menjamin keselamatan publik. Di sini konteksnya yaitu agar masyarakat lebih siap ketika menghadapi bencana dan tidak panik ketika menghadapi bencana. Kemudian yang kedua ada respon cepat. Informasi cepat membantu penanganan darurat dalam proses komunikasi kebencanaan terhadap wilayah yang terdampak bencana. Kemudian yang berikutnya ada pendistribusian sumber daya. Nah, di sini konteksnya yaitu menyampaikan alokasi bantuan sesuai dengan kebutuhan seperti kebutuhan pangan, sandang, dan obat-obatan terhadap masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Tahapan komunikasi dalam manajemen bencana ada 3. Yang pertama yaitu pada saat prabencana. Nah, biasanya di sini dilakukan edukasi kepada masyarakat dengan program-program sosialisasi seperti program penyuluhan dan campaign kesiapsiagaan terhadap bencana yang nantinya akan terjadi di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan yang rawan gempa, rawan tsunami, atau rawan bencana lainnya. Kemudian yang kedua, ada saat bencana. Nah, di sini sebisa mungkin informasi yang disampaikan itu dapat cepat dalam membantu penanganan darurat agar masyarakat yang terdampak tidak memperparah keadaan dengan respon yang tidak cepat. Jadi sebisa mungkin komunikasi dalam saat bencana itu cepat dilakukan agar masyarakat mendapatkan penanganan pertama atau pertolongan pertama. Kemudian berikutnya yaitu ada pasca bencana. Nah, di sini berisi informasi tentang pemulihan dan bantuan yang tersedia kepada masyarakat. Nah, informasi ini penting dilakukan agar masyarakat bisa pulih dari traumanya dan dari segi perekonomiannya, karena biasanya ketika bencana setelah terjadi itu banyak kerugian yang dirugikan dan dampak dari bencana tersebut. Apa sih peran kepemimpinan dalam sebuah komunikasi bencana? Nah, sifat kepemimpinan yang dibutuhkan yaitu yang pertama dapat dipercaya, kemudian tegas, dan memiliki empati. Nah, seorang pemimpin di saat di tengah kebencanaan ini biasanya bukan hanya perseorangan saja, tetapi bisa dari individu, kelompok, ataupun pemerintah daerah setempat, ataupun relawan-relawan lainnya yang ikut tergabung dalam untuk atau relawan lainnya untuk membantu masyarakat agar cepat ditangani seperti itu. Kemudian, tindakan apa yang efektif untuk dilakukan? Yang pertama, yaitu menyampaikan pesan yang jelas dan tepat. Kemudian yang kedua, membangkitkan semangat tim untuk bekerja sama dalam mengevakuasi korban bencana. Kemudian berikutnya, mendukung dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, biasanya juga dalam melakukan komunikasi kebencanaan, kita ini di sini ada tantangan dalam melakukannya. Yang pertama, tantangannya itu pasti misinformasi. Nah, di sini biasanya berisi terkait mengatasi rumor dan informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial biasanya. Kemudian yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Tantangan komunikasi saat infrastruktur rusak, seperti tidak adanya jaringan ataupun jalanan rusak yang diakibatkan oleh bencana itu sendiri.
Kemudian yang terakhir ada hambatan bahasa dan budaya. Biasanya budaya dan bahasa di tiap-tiap daerah itu pasti berbeda-beda. Kita sebagai relawan harus bisa menyesuaikan secepat mungkin agar informasi yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang terdampak bencana. Alat dan saluran komunikasi. Nah, yang pertama yaitu ada melalui media sosial. Nah, media sosial di sini dilakukan untuk pembaruan cepat dan keterlibatan masyarakat seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Karena informasi yang disampaikan melalui media sosial ini bisa menjangkau masyarakat luas dan cepat dengan biaya yang murah. Kemudian berikutnya ada melalui media tradisional atau media elektronik seperti radio dan TV untuk menjangkau masyarakat yang tidak menggunakan media sosial biasanya. Kemudian yang terakhir ada komunikasi tersebut bisa disampaikan secara langsung. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga penonton dan semuanya bisa paham terkait materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.